Hai semuanya, kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Joy. Film ini menceritakan kisah hidup seorang wanita tangguh di mana dia berjuang untuk memulai suatu bisnis. Film ini sendiri diangkat dari kisah nyata loh. Nah, tanpa basa-basi kita masuk di alur ceritanya. Film dimulai dengan masa kecil Joy, yaitu sang pemeran utama. Hidupnya sangat bahagia dan mempunyai seorang sahabat bernama Jackie. Dia tinggal bersama kakak tirinya yang bernama Peggy, dan kedua orang tuanya dan juga neneknya. Sejak kecil dia adalah seorang anak yang imajinatif, kreatif, dan inovatif. Joy kecil pandai menciptakan sesuatu dan dia pun memamerkan kehasil karyanya berupa mainan kertas yang lengkap dengan cerita imajinasinya kepada kakak tirinya itu. Ketika orang tuanya bercerai, ibunya sangat bersedih dan lebih sering berdiam diri, sehingga neneknya merasa harus berperan sebagai ibunya. Dia menyemangati Joy yang agar terus bersemangat menjalani hidup dan mendoakan kelak agar cucunya itu menjadi wanita yang kuat dan sukses ketika dewasa nanti. Kini Joy sudah dewasa dan mempunyai 2 orang anak. Mereka tinggal serumah bersama dengan nenek dan ibunya. Sejak bercerai, ibu Joy yang depresi itu sehari-hari hanya menonton acara sinetron di televisi. Tapi bukan sinetron Indosiar ya guys. Setiap hari kegiatan Joy adalah bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dan keluarganya, mengurus seluruh keperluan rumah, juga menghadapi kejenuhan akan sikap ibunya yang hanya berdiam diri di kamar sepanjang hari. Joy sangat kesal, namun sebagai anak yang berbakti, ia tetap harus sabar mengurus ibunya itu. Lalu saat mereka bertiga sedang asik nonton TV, Joy kaget saat tiba-tiba ayahnya datang ke rumahnya, diantar oleh istri barunya yaitu Sharon. Ternyata mereka telah memutuskan untuk berpisah karena Sharon merasa sudah tidak bisa lagi hidup bersama. Joy pun langsung panik karena menurutnya sangat mustahil bahwa ayah dan ibunya yang sudah bercerai itu harus kembali tinggal serumah lagi, apalagi pasca perceraian. Dan depresi yang dialami oleh ibunya itu belum sepenuhnya pulih. Tapi akhirnya Joy memperbolehkan ayahnya itu tinggal di rumahnya. Namun harus tinggal di dalam basement bersama dengan mantan suaminya itu yaitu Tony, yang ternyata juga masih menumpang di rumahnya itu setelah mereka bercerai. Wah, luar biasa ya keluarga mereka. Di basement, Tony sedang asik bernyanyi. Dia yang sejak dahulu dikenal juga sebagai seorang penyanyi, ternyata sampai sekarang dia masih memiliki obsesi menjadi seorang penyanyi terkenal. Melihat kedatangan sang ayah di rumah tempat tinggalnya, Tony pun terkejut dan terlihat tidak senang. Tony dan mantan ayah mertuanya itu memang tak pernah cocok sejak awal karena perbedaan sifat mereka dan juga karena ayah Joy yang menganggap keinginan Tony itu adalah impian yang muluk-muluk dan tak mungkin tercapai. Akhirnya adu mulut pun terjadi di antara mereka sehingga Joy harus mengambil sebuah tisu gulung untuk membatasi area Tony dan ayahnya itu. Kita sedikit kembali ke masa lalu Joy di masa muda yang mana dia sedang pergi ke sebuah pesta di mana Joy bertemu dan berkenalan dengan Tony untuk pertama kalinya. Di situ Joy pun terpesona melihat aksi Tony di panggung. Setelah itu mereka berdua pun mengobrol di sebuah ruangan dan Tony menceritakan tentang dirinya pada Joy serta mimpinya untuk menjadi musisi yang terkenal. Mendengar itu, Joy pun sangat kagum dengan sosok Tony yang optimis dan berani bermimpi. Sangat berbeda dengan dirinya yang hanya menjalani hari-hari membosankan karena harus bekerja demi menuruti keinginan orang tuanya. Setelah ngobrol, mereka pun sangat dekat dan akrab. Itu Joy akhirnya merasa bahwa dia telah jatuh cinta. Dan setelah malam itu, Joy dan Tony pun berpacaran hingga pada suatu hari mereka pun menikah. Meskipun Tony sebenarnya adalah pria yang baik, tapi dia juga pria yang malas dalam mencari nafkah. Jadi Tony berpikir bahwa dirinya enggak diciptakan untuk menjadi karyawan dan dia tetap bersikeras untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Joy yang saat itu sudah menjadi ibu dan memiliki anak pun seperti menanggung semuanya sendirian. Bekerja mengurus anak juga mengurus rumah seorang diri. Akibatnya mereka sering bertengkar sehingga Joy merasa frustasi dan akhirnya mereka pun memilih untuk bercerai. Kembali ke sang ayah. Ternyata ayah Joy yang merasa kesepian setelah berpisah dengan istri barunya itu pun kemudian mendaftarkan ke sebuah biro jodoh yang menghubungkan klien-kliennya via telepon. Disitulah akhirnya Rudy berkenalan dengan Trudy, pakai T ya. Jadi Rudy dan Trudy yaitu seorang janda kaya yang juga tertarik padanya.
Nah, singkat cerita nih guys, mereka pun merencanakan sebuah kencan. Trudy dengan mobil mewahnya menjemput Rudy di rumah Joy. Kencan malam itu bisa dibilang sukses dan mereka pun sepakat untuk berpacaran. Dan untuk merayakan hubungan mereka, Trudy pun mengajak Rudy untuk berlibur menggunakan kapal pribadi miliknya dan mengajak Joy serta keluarganya untuk ikut. Di atas perahu itu mereka bernyanyi bersama sambil menikmati wine dan sebagainya. Tapi sialnya saat kapalnya oleng, gelas-gelas serta botol minuman itu pun jatuh dan pecah. Karena panik, Joy langsung mencari kain pel dan membersihkannya. Namun saat itu pecahan kaca membuat tangan Joy terluka. Setibanya di rumah dengan tangan yang masih diperban, Joy tiba-tiba seperti mendapatkan ide berkat kejadian di kapal tadi itu. Ia mulai membayangkan sesuatu. Saat itu semua keluarganya sampai bingung melihat tingkah laku Joy itu. Hingga akhirnya nenek dan ayahnya menyuruhnya untuk tidur karena menganggap mungkin dia lelah. Di dalam tidurnya, Joy bermimpi bertemu dengan sosok dirinya yang masih kecil. Joy kecil yang penuh semangat dan mempunyai ide-ide brilian itu pun seperti memarahi Joy besar. Karena selama 17 tahun ini ia sudah menyanyiakan waktunya dan melupakan semua impiannya, dan tak disangka ombak terjadi dan wine tertumpah di tangannya yang terluka itu pada akhirnya membuat Joy tersadar dan menemukan kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Setelah Joy bangun, dia langsung berkata pada ayahnya bahwa bila ayahnya masih mau tinggal di rumahnya, maka ayahnya itu harus mengizinkan Joy untuk mengajukan proposal investasi atas ide barunya itu kepada Trudy yang kaya raya itu. Setelah itu Joy pun meminjam krayon milik anaknya dan mulai menggambar ide-ide desain di kepalanya. Singkat cerita, setelah semuanya itu Joy langsung mempresentasikan ide bisnisnya dan berapa dana yang dibutuhkan untuk proses produksi pada Trudy. Dan ternyata ide cemerlang Joy itu adalah sebuah desain baru alat pel. Alat pel ciptaannya itu bisa memeras sendiri tanpa perlu diperas langsung oleh tangan. Jadi gagang di pel itu nantinya tinggal ditarik dan otomatis air dari kain pel itu akan terperas sendiri. Namun setelah presentasi panjang lebar darinya itu, Trudy langsung menegaskan dan menanyakan beberapa hal pada Joy tentang keseriusannya dalam berbisnis. Secara kehidupannya selama ini yang bisa dibilang tidak menunjukkan kompetensi untuk diberikan modal. Tetapi saat itu Joy sangat bertekad. Ketika ditanya kesanggupannya untuk menghasilkan keuntungan hanya dalam 6 bulan, dia pun menerima itu. Pertanyaan terakhir adalah bila di dalam satu ruangan hanya ada Joy dan saingan bisnisnya serta sebuah pistol, apakah Joy berani untuk menembak pistol itu ke arah lawan bisnisnya? Dan mendengar pertanyaan itu, Joy pun menjawab, yes. Singkat cerita, Trudy akhirnya sepakat untuk meminjamkan sejumlah modal untuk Joy. Dan Joy mendapatkan izin menggunakan area bengkel ayahnya itu untuk melakukan proses produksi. Ketika produksi pertama selesai, Joy segera mencoba memasarkan ke toko tempat biasanya ia datang untuk berbelanja keperluan rumah tangga. Tapi ternyata kebanyakan toko itu rata-rata sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar dan menolak untuk memasarkan produk milik Joy. Dia menawarkan pel desain barunya yang seharga $20 dan menjelaskan bahwa pelanggan hanya perlu mengeluarkan $20 sekali saja karena pel buatannya itu sangat mudah digunakan dan tahan lama. Namun tawaran Joy itu tetap ditolak karena dari segi bisnis akan lebih menguntungkan bila pelanggan membeli $5 100 kali daripada $20 hanya 1 kali. Maka dari itu perusahaan itu lebih memilih menjual produk yang murah dibanding yang awet. Dan tak putus asa, Joy akhirnya mencoba cara pemasaran tradisional, yaitu dengan berjualan langsung di lapangan. Dia melakukan demo produknya itu di halaman parkir sebuah pasar swalayan besar. Namun sayangnya tak ada yang membeli produknya Joy itu, dan produknya malah akan disita security karena berjualan sembarangan. Karena frustasi, Joy akhirnya pulang ke rumah dan menangis. Kemudian sang mantan suami Joy yang merasa simpati dengan perjuangannya itu berinisiatif untuk mengenalkan Joy pada kenalannya yang memiliki sebuah stasiun televisi dan memiliki program acara home shopping. Joy bersama Tony pun kemudian diundang untuk datang ke kantornya untuk melakukan presentasi produknya di hadapan jajaran direksi. Di sana awalnya Joy merasa dirinya dijadikan bahan lelucon oleh orang-orang itu, hingga salah satu pimpinan yang bernama Neil Walker kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak bermaksud merendahkannya. Neil kemudian menceritakan kisah jatuh bangun dirinya di dunia bisnis, sama seperti yang Joy alami saat ini. Sampai akhirnya dia tertarik dengan produk alat pelnya itu.
Lalu Neil meminta Joy untuk memproduksi 50.000 alat pel untuk dijual di program TV miliknya. Mendengar itu Joy girang bukan main dan dia juga kaget ketika Neil mengajaknya menyaksikan proses syuting live acara home shopping di studionya. Dia sangat kagum saat melihat derasnya arus pembelian yang masuk melalui telepon itu. Lalu Neil menyemangati Joy dan berkata bahwa produk alat pelnya pun bisa menembus penjualan sebanyak puluhan ribu unit seperti yang saat itu dia sedang saksikan. Lalu akhirnya Joy memutuskan untuk kembali mengajukan pinjaman modal kedua pada Trudy. Dan tentunya Trudy cukup kaget karena hasil dari pinjaman modal sebelumnya aja belum ada hasilnya. Awalnya Trudy menolak, namun setelah dia berhasil meyakinkannya bahwa program TV itu sangat hebat, akhirnya Joy pun dipinjamkan lagi modal untuk menambah kapasitas produk alat pelnya itu. Hari yang dinanti-nantikan pun itu tiba. Saatnya produk alat pel Joy disiarkan langsung di TV. Semua keluarga serta sahabatnya pun nonton bareng di rumah dan berharap acara itu akan sukses dan Joy bakalan kebanjiran order. Namun malam itu ternyata tidak terjual satu unit pun. Joy begitu terpukul hingga tak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Lalu dia menelpon Neil yang sebelumnya telah menyuruhnya untuk memproduksi 50.000 alat pel itu. Dan Joy meminta ganti rugi. Namun sayangnya kontrak kerja mereka itu tidak menyebutkan bahwa barang yang tidak terjual akan diganti penuh. Joy merasa sangat hancur dan frustasi, tapi dia tidak mau menyerah. Keesokan harinya Joy pergi ke kantor Neil dan meminta untuk memberikan satu kesempatan lagi. Dengan syarat harus dia sendirilah yang membawakan demo alat pel di acara TV itu. Tapi Neil langsung menolaknya karena bagaimanapun juga orang yang tidak biasa di depan kamera untuk tampil di TV dan disiarkan secara langsung pasti akan gugup dan justru malah bisa merusak acaranya. Tapi karena Joy terus-menerus meyakinkan Neil, maka dia pun akhirnya mau mengizinkan Joy. Dan akhirnya sampailah di hari di mana Joy mendapatkan kesempatan keduanya itu. Joy didandani seperti artis pemeran film The Hunger Games. Dia diberi pakaian dan make up sehingga terlihat sangat berbeda jauh dari sebelumnya. Tapi Joy langsung mengganti lagi pakaiannya itu dengan pakaian biasa hari-hari. Dan nyata bahwa dia ingin tampil apa adanya. Saat giliran Joy tiba, di situ dia langsung diam membeku di depan kamera. Joy tidak tahu harus berbuat dan berkata apa, sampai Neil benar-benar khawatir dan terus mencoba menyadarkan Joy. Akhirnya ada sebuah telepon masuk yang ternyata telepon itu adalah telepon dari sahabatnya Joy yang sedang menonton bersama keluarganya di rumah. Sahabatnya itu berpura-pura menjadi calon pembeli. Saat itu juga ia pun langsung sadar dan seketika itu pula Joy langsung lancar dalam berbicara serta menjelaskan alat pel buatannya di depan kamera. Dia terlihat mulai menikmati apa yang dilakukannya, terlebih setelah melihat angka penjualannya yang semakin meningkat. Wah, ini adalah salah satu momen emosional yang bikin Mimin jadi terharu. Dan setelah sisi itu selesai, Joy benar-benar senang bukan main dan sangat berterima kasih pada Neil. Tapi setelah selesai acara, Joy mendapat kabar bahwa neneknya telah meninggal dunia. Joy pun merasa sangat shock karena dari dulu cuma neneknya lah yang satu-satunya orang yang percaya bahwa Joy akan menjadi perempuan hebat, tetapi kini telah pergi. Keesokan harinya setelah pemakaman neneknya, Joy mendapatkan kabar bahwa pabrik tempatnya membuat pel itu secara sepihak telah menaikkan harga produksinya. Jadi pabriknya ada dua ya, pabrik untuk pembuatan ganggang dan komponen-komponen pelnya itu dibuat di pabrik lain. Sedangkan untuk pabriknya Joy itu sendiri hanya untuk kain pel, serta pemasangan komponen-komponen yang sudah jadinya saja. Keesokan harinya Joy lalu pergi sendirian ke California, tempat pabrik pembuatan alat pelnya itu. Di sana dia protes karena pemilik pabrik yang menaikkan harga produksinya itu dan terkesan seperti memeras Joy di saat tahu bahwa penjualan alat pelnya sudah mulai laku keras. Lalu Joy meminta untuk melihat ruangan di mana desain pel-pelnya itu diproduksi, tapi malah dilarang. Kok bisa-bisanya ya orang minta dibikinin suatu produk tapi justru dia tidak boleh melihat proses bikinnya. Tapi dia mendapatkan ide lalu berpura-pura numpang pergi ke toilet. Dan saat sudah di toilet itu dia menemukan sebuah ventilasi. Dan saat ke situ ternyata Joy tidak sengaja sampai ke gudang tempat produksi pelnya itu. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat bahwa pabrik itu ternyata malah mengklaim hak paten atas desain pel buatannya.
Mengetahui hal itu, Joy pun marah besar karena pabrik itu selama ini diam-diam telah mencuri hak paten alat pelnya dan menjual pelnya itu tanpa sepengetahuan Joy. Namun manajer pabrik dan anak buahnya itu terpaksa bersikeras bahwa pel itu sekarang sudah menjadi milik mereka dan mereka langsung memanggil polisi untuk mengusir Joy. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Joy menghadapi tuntutan atas setiap penjualan pel sebelumnya itu karena alat pel itu dianggap sebagai produksi dari pabrik itu. Saat itu di mata hukum Joy bisa dibilang kalah dan seluruh keluarganya pun marah padanya karena telah membuat Rudy rugi dan kehilangan uang investasinya. Bahkan ayahnya sendiri pun terus memarahi Joy dan menyuruhnya untuk menandatangani surat pernyataan bangkrut. Awalnya Joy menolak karena merasa masih ingin berjuang sedikit lagi. Tapi setelah didesak oleh Rudy, ayah dan pengacaranya itu, Joy akhirnya mau bertemu dengan notarisnya dan menyatakan bahwa dia telah bangkrut. Joy kini hanya tinggal seorang diri. Ia tak punya seorang pun yang mendukungnya sama sekali. Sekilas Joy terlihat ingin menyerah, tapi ternyata Joy masih belum menyerah. Dia memutuskan untuk berubah menjadi pembisnis yang lebih tangguh hingga memotong rambutnya. Setelah itu ia semalaman terus-menerus mempelajari soal hukum hak paten serta kasusnya itu. Hingga pada keesokan harinya, Joy pergi seorang diri ke Dallas untuk bertemu dengan si pemilik pabrik secara pribadi di sebuah hotel. Tidak lama kemudian pemilik pabrik itu datang dan mengancam Joy dengan berkata bahwa di situasi yang hanya mereka berdua di ruangan itu, pemilik pabrik itu bisa saja membunuh si Joy. Mendengar ancaman itu, Joy tidak gentar sama sekali. Lalu dengan tenang, Joy membongkar trik-trik pemilik pabrik itu dan menjelaskan bahwa ada perbedaan antara desainnya dan desain pabrik itu. Serta tanggal pendaftaran desain yang sama itu ternyata lebih dahulu Joy yang sudah terdaftar di Hong Kong. Yang artinya pemilik pabrik itu akan kalah di mata hukum dan akan dikenakan tuduhan pencurian ide dan penipuan. Mendengar semua perkataan Joy yang sangat meyakinkan itu, si pemilik pabrik itu langsung ketakutan dan kemudian meminta maaf serta akan mengembalikan semua uang Joy dan kerugian yang dialami sebesar $50.000 ditambah $50.000 lagi beserta dengan bunganya. Joy pun langsung berkata bahwa dia tidak berniat untuk melanjutkan kasus hukum itu, asalkan dia mau menandatangani surat pernyataan yang sudah Joy siapkan. Dan akhirnya Joy pun menang hak paten alat pel itu. Dan film pun tamat.